Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibn Abil Hunain, yakni dari kelas IAT 4B, ya, ingin mereview mushaf yang biasa saya gunakan. Adapun mushaf yang saya gunakan ini, saya menggunakan mushaf Al-Hufaz cetakan lokal. Langsung saja kita review, yakni mushaf standar Indonesia itu suratnya berjumlah 114. Yakni kita lihat. Adapun dalam mushaf yang saya gunakan jumlahnya 114 surat. Kemudian penamaan surat dalam mushaf standar Indonesia itu mengikuti pandangan mayoritas ulama, ya. Kemudian surat itu selalu terkait dengan persoalan kategori Makkiyah Madaniyah. Dalam hal ini, mushaf standar Indonesia itu tampaknya sesuai dengan pandangan Abu Amr dan Syafa'at Rabbani dalam hal 3 surat kontroversial, yakni surat Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Adapun dalam mushaf yang saya gunakan, itu dalam mushaf ini surat Ar-Ra'd itu termasuk dalam surat Makkiyah, yakni sebagaimana mushaf standar Indonesia Ar-Ra'd itu Makkiyah. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas itu Madaniyah. Dan adapun dalam mushaf yang saya gunakan, Al-Falaq dan An-Nas juga termasuk surat Madaniyah. Kemudian langsung kita ke mangzil. Adapun mushaf standar Indonesia itu dibagi dalam 7 mangzil, yakni pembagian 7 ini terkait erat dengan tradisi mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Yakni letak awal pembagian ini diistilahkan dengan fami bisyaukin, yang artinya mulutku dalam kerinduan. Kemudian dalam mangzil yang pertama itu surat An-Nisa sampai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Kemudian mangzil yang kedua ada di dalam surat Al-Maidah. Dan adapun dalam mushaf yang saya gunakan, mangzil kedua ada di dalam awal surat Al-Maidah dan seterusnya. Kemudian mangzil yang ketiga itu dalam surat Yunus, dan keempat ada dalam surat Al-Isra. Dan adapun dalam yang mushaf yang saya gunakan itu mangzil ketiga ada di dalam surat awal surat Yunus. Ini awal surat Yunus. Ya, betul. Mangzil yang ketiga dan seterusnya. Kemudian adapun dalam mushaf standar Indonesia itu terbagi dalam 30 juz. Adapun mushaf yang saya gunakan juga 30 juz. Pembagian ini terkait erat dengan tradisi mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Dan adapun hitungan juznya itu dimulai dari Alif Lam Mim. Adapun dalam mushaf yang saya gunakan, awal juznya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian ada 6 perbedaan awal juz antara mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Adapun yakni perbedaannya, mushaf standar Indonesia itu awal dari juz 7 itu Al-Maidah ayat 83. Dan adapun dalam mushaf yang saya gunakan ini, awal juz 7 itu adalah surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma, ya. Ya. Ya, wa idza sami'u ma. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 94 itu menjadi awal daripada juz 11. Adapun dalam mushaf Madinah itu 93. Lihat dalam mushaf saya, awal dari juz 11 itu adalah At-Taubah ayat 94. Yakni ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Ya, betul. Kemudian awal dari juz 14 itu adalah Al-Hijr ayat 2. Dan adapun dalam mushaf yang saya gunakan itu awal dari juz 14 itu adalah surat Al-Hijr ayat 2, sama. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
Adapun dalam mushaf Madinah itu Al-Hijr ayat 1. Kemudian awal dari juz 20 itu adalah surat An-Naml ayat 60. Dan adapun dalam mushaf yang saya gunakan awal juz 20 itu adalah surat An-Naml ayat 60. Yakni amma khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama. Kemudian awal dari juz 21 itu adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian adapun dalam mushaf yang saya gunakan yakni awal juz 21 itu adalah Al-Ankabut ayat 45. Yakni utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kemudian dalam mushaf Madinah itu ayat 46. Mushaf saya 45. Kemudian surat Yasin 22 itu menjadi awal daripada juz 23. Adapun dalam mushaf yang saya gunakan juz 23 itu diawali dengan surat Yasin ayat 22. Ini surat Yasin ayat 22. Wa ma liya la a'budu allati fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian adapun dalam mushaf Madinah itu ayat 28. Adapun di mushaf saya itu ayat 22. Kemudian hizb. Adapun mushaf standar Indonesia itu terbagi dalam 60 hizb. Masing-masing hizb terdapat 4 bagian. Ada hizb al-hizb, ada rubul hizb, ada nisful hizb, ada salah satu arba'il hizb. Kemudian hizb yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 1, dan hizb yang kedua itu ada di surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi. Adapun di dalam mushaf yang saya gunakan, itu rubul hizb juga sama, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Ini Innallaha la yastahyi. Kemudian hizb yang selanjutnya itu ada nisful hizb di surat Al-Baqarah ayat 44. Dan dalam mushaf saya pun sama, ada di dalam ayat 44. Kemudian ada juga di dalam ayat ke-60 Al-Baqarah, itu ada salah satu arba'il hizb. Adapun dalam mushaf yang saya gunakan juga ada di ayat 60. Nah, itu. Kemudian makro mushaf standar Indonesia itu dibagi dalam 557 makro. Yakni adapun pembagiannya itu tidak sama. Adapun dalam mushaf standar Indonesia penulisan simbol makra itu dimulai yakni dari akhir dari ayat ke-7 surat Al-Baqarah, yakni sama. Dalam mushaf yang saya gunakan juga ada di dalam akhir ayat 7 Al-Baqarah. Kemudian Al-Fatihah ayat 1-7 dihitung satu ruku makro. Nah, jadi setelah saya review, mushaf yang saya gunakan ini adalah sudah termasuk daripada standar mushaf Indonesia. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.